Hmm. Oke. Karena biasanya kalau ke arah kota itu biasanya
Mau siya ini parang-parang mo. Oke, terdengar suara saya? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Jelas. Banyak Sangat noise jelas, nggak? Bu. Sangat jelas, Bu. Banyak noise-nya nggak? Enggak, Bu, jelas. Nggak ada, Bu. Aman, Bu. Oke. Nggak ada, Bu. Aman. Oke, kita mulai untuk sesi Vicon pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, untuk di Vicon kali ini ini ada 31 mahasiswa ya. Oke, nanti ada dua sesi ya yang akan kita jelaskan, yaitu di sesi pertama ini sinkron 1 terkait pengenalan mata kuliah. Nanti setelah sesi 1 ini selesai, nanti langsung lihat di LMS, langsung klik sinkron kedua ya. Jadi kita berlanjut ke Vicon kedua gitu ya. Oke, ini saya izin share screen. Oke, ini muncul ya. Muncul, Bu. Muncul, Bu. Oke. Muncul, Bu, muncul. Oke, ini sudah muncul ya. Oke, kita jelaskan dulu. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan di saat di video pembelajaran ya. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu nih terkait sistem pembelajaran di Unsya itu seperti apa ya. Nah, ini untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman ya. Perkenalkan, nama saya Ciara Madonna Hasoltin, Skom ya. Saya selaku dosen pengampu di mata kuliah algoritma pemrograman di semester pertama. Oke, di sini terkait kewajiban akademik nih, ya. Kewajiban akademik ini ada asinkron dan sinkron, ya. Asinkron ini terdiri dari view dan download modul, kerjakan kuis atau tugas, dan aktif diskusi atau forum. Ya, lalu ada sesi sinkron nih yang sedang kita lakukan, yaitu video conference. Ya, jadi eh, semuanya sudah ke dalam sistem kredit semester atau SKS gitu. Oke. Jadi untuk rekan-rekan semua nih, apakah sudah menjalani asinkron sesuai dengan sesinya? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi asinkron itu ya rekan-rekan semua bisa melihat ya, view itu kan melihat modul atau membaca modul lewat LMS-nya dan download modul. Nah, kalau ada kuis ya kerjakan kuisnya ya. Kuis di algoritma pemrograman berapa soal? Ada 2 ya. Ada 2 soal kuis, jadi silahkan dikerjakan saja. Bu, nilainya 0, Bu, nilainya 50, itu tidak masalah. Ya, mau nilainya 50, itu tidak berpengaruh ke nilai akhir. Tapi, ya, dengan rekan-rekan semua mengerjakan kuis aja, ya, itu sudah saya anggapkan hadir. Oke? Nah, untuk asinkron ini kita lihat dulu nih, supaya rekan-rekan lebih tahu. Oke, ini mana ya? Ini sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Oke, jadi bagaimana dosen itu mengecek nih saya hadir atau tidak? Nah, saya cek di bagian laporan. Nah, laporan ini berarti sistem yang merecord atau yang merekam aktivitas rekan-rekan semua di LMS. Ya. Nah, yang direkam itu apa? Ya ini, tergantung postingan dari dosennya. Misalnya di satu sesi nih, satu sesi saya upload berapa materi nih? Nih ada RPS, ya RPS, lalu ada introduction, ada PPT kontrak kuliah ya, lalu saya memberikan kuis. Nah, berarti saya sisa download aja nih. Klik download. Gitu. Saya downloadnya hari apa? Hari apa coba saya downloadnya?
hari Senin ya, karena kan untuk perkuliahan per sesinya itu Minggu. dari Rabu sampai Minggu ya. Jadi hari Minggu itu batas terakhir rekan-rekan semua akses asinkron di LMS per sesinya ya. Nah, ini sudah terdownload ya. Nah, oke, sebentar. Oke. Nah, mana nih? Oke, ini muncul ya. Muncul, Bu. Muncul Excel. Nah, jadi di ini yang menghitung siapa? Yang menghitung ini siapa? Sistem. Nih, siapa yang bikin ini? Siapa coba? Ibu, Bukan. sistem Bukan Sistem. Bukan, LMS. Bu. Emang LMS-nya. saya kan tadi ngeklik. LMS. Saya kan tadi ngeklik download. Masa saya yang bikin? Dan database LMS-nya. mungkin Mungkin LMS-nya. aplikasi LMS-nya, Bu. Nah, berarti dari LMS-nya ya. Jadi LMS itu jadi sistem itu merekam atau nge-record aktivitas rekan-rekan semua di LMS. Ya, misalnya nih saya ngecek nih, misalnya ada Abdul nih, ya, Abdul nih, per sesinya nih, ini sesi 1 nih, ya sesi kemarin. Nah, berarti Abdul ini sudah melihat, nih angka 11 ini kan tandanya sudah diakses sebanyak berapa kali, berarti melihat materi sebanyak 1 kali, gitu, ya. Lalu Abdul juga mengisi kolom komentar di postingan materi. Lalu dokumen ini di-download. Nah, ini nih, direkam. Nah, artinya apa? Abdul ini berarti haknya apa? Di presensi alfa atau hadir? Hadir. Hadir. hadir, Bu. Hadir. Hadir, Ibu. Hadir. Hadir ya kan? Nah, kita cek nih, masa saya ngecek satu-satu, ini sebanyak berapa nih mahasiswanya? Total kisaran 60 ya. 60. Nah, saya ngeceknya menggunakan rumus. Ya, misalnya ngecek yang tidak ada aktivitas sama sekali, artinya kosong semua. Berarti saya gunakan fungsi count, menghitung. Menghitung sel yang kosong, berarti apa? Kosong bahasa Inggrisnya apa? Alpha. Blank. Count blank. Jadi count blank lalu diminta ranknya, berarti sel yang akan dihitung yang mana, yang akan dicek. Sampai sini kan? Saya kurung tuh, enter. Nah, data ini saya download per hari ini kan, tadi kan, berarti artinya sudah lewat sesinya, ya. Jadi saya cek. Jadi ini kan kalau logikanya kalau maksimal ini artinya apa? Paling banyak artinya apa? Count blank. Aktif di LMS, Bu. Bukan, count blank. Menghitung sel yang kosong berarti banyak sel yang kosong, berarti banyak yang nggak aktif. Gitu kan? Iya. Saya filter ya. Karena Betul, Bu. Banyak yang kosong itu, Bu. ya kan? Karena saya ingin mengecek aktivitas yang kosong. Berarti kan semakin banyak aktivitas yang kosong berarti kan makin maksimal ya kan? Angkanya. Nah, berarti saya select all, saya uncheck, saya pilih yang maksimal. Nah, berarti ketahuan nih ada satu yang tidak ada aktivitas sama sekali. Nah, berarti ini. Ya, sampai sesi 2 berarti Johan berarti belum ada aktivitas asinkron sama sekali. Gitu ya. Nah, kalau saya pilih 1 nih, 3 nih. 3 berarti ini banyak nih. Nah, berarti Muhammad Rafiq
ini semua aktivitas di asinkronnya banyak materi diakses, ya. Materi PPT diakses, bis dikerjakan dapat 100, materi RPS diakses juga, lalu video conference juga mengikuti. Nah, ini termasuk hadir. Gitu ya. Nah, sekarang saya coba cek yang sesi 2 nih. Sesi 2 itu saya upload materi hari apa ya? Ayo, hari apa saya Hari ngecek? Ah, Senin. Selasa. Itu 2 hari Selasa ya. Di Selasa Prabu ya. Oke. Nah, berarti saya gunakan fungsi count blank ya. Saya cek nih sampai berarti kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis udah 4 hari ya, 4 hari materi itu sudah ada di LMS. Sudah berapa banyak yang mengaksesnya gitu kan? Kita cek yang tidak ada. Ya, kita cek yang tidak ada aktivitas. Ada berapa nih? Nah, nih, tuh. Ya, berarti untuk rekan-rekan semua nih, sekalian pengingat juga nih, mumpung masih hari Kamis ya, berarti kan nanti hari Minggu, pastikan yang namanya ada di sini untuk mengakses asinkronnya. Ya, ya minimal mengerjakan kuis atau mendownload materi boleh. Ya, nggak semuanya juga nggak apa-apa. Ya, yang penting ada salah satu yang diakses. Atau misalnya mengerjakan kuis aja nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi, Tapi itu untuk kelas 103. iya nggak apa-apa. Ini kan kelas gabungan. Ya, gitu. Itu terkait dengan presensi. Ya, jadi pastikan setiap hari Minggu rekan-rekan semua untuk semua mata kuliah melaksanakan kewajibannya yaitu asinkron atau sinkron. Ya, untuk sinkron atau vikon itu tidak wajib bagi mahasiswa ya. Jadi untuk rekan-rekan semua yang memiliki kendala kehadiran atau tidak bisa karena di jam kerja itu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Yang penting nanti rekan-rekan semua harus mengakses materi rekaman materinya ya. Jadi nanti Vicon ini ya saya rekam, ini kan sedang direkam nih, nanti saya upload di LMS. Ya, jadi untuk rekan-rekan yang ketinggalan, jadi bisa mengakses video rekamannya. Gitu ya. Oke, jelas ya terkait present. Ya, jadi tidak ada pertanyaan lagi nih. Ya, terkait Bu, kok saya gimana nih? Jadi nggak ada lagi. Udah jelas ya. Jadi selama rekan-rekan semua melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuannya dan tidak terlewat di batas waktunya, ya pasti hak kalian akan diberikan gitu, seperti kehadiran atau nilai yang bagus juga, ya. Nah, sekarang ke sistem pembelajaran, ya. Ini udah jelas ya, ada sinkron learning. Sinkron learning itu apa sih? Proses pembelajaran secara langsung di waktu yang sama antar dosen dan mahasiswa ya. Untuk sinkron ini ya dalam satu semester dilaksanakan minimal 7 kali dalam satu semester ya. Jadi dalam 16 sesi ini nanti kita akan adakan minimal 7 kali ya. Jadi untuk hari ini kita sudah ada baru satu nih ya. Nanti kita lanjut lagi di sinkron kedua, berarti kita sudah terhitung 2. Nah, lalu untuk jadwal Vicon juga nih, untuk jadwal Vicon juga ini tidak tergantung pada jadwal yang tertera di LMS. Jadi nanti akan saya infokan ya melalui WA group ya. Jadi nanti ditentukan jadwalnya. Jadi supaya kita mencapai target 7 kali. Ya, jadi dalam Vicon 7 kali ini semua materi bisa dipelajari atau diterima dengan baik. Ya. Nah, lalu ada asinkron nih. Asinkron learning, berarti yang tadi ya.
Sistem pembelajaran yang diatur sedemikian rupa sehingga mahasiswa dapat belajar dengan waktu yang fleksibel. Nah, di sini kan kebanyakan teman-teman semua kan bekerja ya. Nah, untuk yang bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Nah, waktu kuliahnya kapan nih? Nah, bisa kalian di sela-sela waktu ya. Misalnya di tengah malam atau jam 8 malam, silakan menonton video atau mendownload materinya. Ya. Nah, dengan begini, rekan-rekan semua, presensi kehadiran sudah bisa hadir. Nah, ini ya kewajiban akademik ya. Minggu perkuliahan dimulai dari Rabu sampai Minggu ya. Minggu itu sampai jam 23.59. Ya, jadi kalau rekan-rekan semua, ini kan kita sudah di sesi kedua nih. Ya, sesi kedua. Nah, berarti otomatis aksesnya materi sesi kedua. Nah, gimana kalau rekan-rekan semua kita sudah ada di sesi ketiga nih? Ya, kita sudah ada di sesi ketiga. Nah, terus sesi keduanya terlewat, nggak ada asinkron, gimana? Ya otomatis ya nggak bisa, karena sudah dihitung dari Rabu sampai Minggu per sesinya. Ya. Oke, untuk Vkon tidak sesuai jadwal atau mengadakan Vkon di luar jadwal yang sudah ditentukan, ini berhak tidak mengikuti. Ya, jadi untuk Vkon ini silakan saja untuk rekan-rekan jika waktunya tidak memungkinkan untuk tidak mengikuti nggak apa-apa. Ya, kalau dirasa rekan-rekan semua butuh ilmu atau pemahaman yang lebih lanjut, silakan mengikuti ya. Oke. Ini hak akademik ya. Tadi sudah jelas untuk asinkron ini kan. View download modul, presensi kehadiran. Ya, keep calm setiap kegiatan perkuliahan di sistem pasti terdata. Ya, terdata. Yang ngedata siapa? Sistem. Mahasiswa akan mendapatkan presensi kehadirannya. Kayak ini ya, sudah jelas satu SKS. Kayak ini untuk keberhasilan perkuliahan ya. Nilai lulus itu ya, lulus mata kuliah itu minimal itu sampai sini. Nah, cek ke atas yang DE otomatis mengulang atau gagal. Nah, targetnya berapa sih supaya dapat lulus tuh? Ya minimal ya 75 lah. Ya, 75 itu seginilah. Kalian targetkan segini dapat nilai. Ya, dengan begini nanti IPK-nya tidak terlalu kecil ya. Gitu. Nah, ini untuk komponen penilaiannya ya. Ada presensi. Nah, presensi itu kenapa saya selalu saya jelaskan terus-menerus ya. Karena presensi ini penting karena bobotnya 30%. Ya, kalau rekan-rekan semua nggak sampai 30% ya nilainya akan berpengaruh. Ya pastikan nih asinkronnya dipenuhi. Jadi setidaknya 30% ini sudah didapat. Ya. Lalu jangan hanya presensi aja, tapi tugas 20% harus dikerjakan. Lalu ada UTS dan UAS yang harus dikerjakan juga. Ya. Oke. Nah, untuk kunci keberhasilan dalam perkuliahan ya, alokasi waktu belajar online. Ya. Manajemen waktunya harus bagus nih. Harus pinter-pinter memanage waktu antara bekerja dan berkuliah. Lalu harus rajin, disiplin, kerja keras dalam perkuliahan online. Ya, yang namanya sedang bekerja gitu ya. Lalu ingin kuliah itu namanya udah tenaga sisa gitu ya. Tenaga sisa untuk belajar. Ya itu adalah risiko karena dua-duanya harus dilakukan secara totalitas. Ya. Lalu pengelolaan waktu dan kegiatan belajar mandiri yang bagus, lalu rajin dan konsultasi dengan dosen pembimbing akademik, ya. Jadi kalau ada kesulitan, misalnya terkait kendala apapun, misalnya sakit atau ada musibah apapun sehingga tidak bisa
mengumpulkan UAS dan UTS-nya, silakan konsultasikan ya. Nah, ini bobot penilaian isi akad ini ya. Nanti di si akad itu di sini akan muncul nilai A. Nah, pastinya rekan-rekan semua harus memenuhi komponen ini. UTS, tugas, UAS, kehadiran. Ya. Sekarang ke deskripsinya ya. Untuk mata kuliah, kita fokus ke bahasa C++. Ya. Nah, C++ ini merupakan bahasa yang sudah cukup lama dikenal di dunia pemrograman. Ya, karena untuk C++ ini menawarkan kecepatan dalam proses kalkulasi di sintak apa nih? Di kodenya ya. Lalu bahasa C++ juga lebih mendekati ke bahasa mesin. Nah, untuk kenapa sih di angkatan pertama ini kita pelajari C++ dulu, nggak langsung ke yang lebih PHP, lalu JavaScript. Nah, ini termasuk fondasi nih. Kalau rekan-rekan semua belajar C++ lancar, otomatis ke bahasa pemrograman yang lebih tingkat tinggi juga lebih mudah. Gitu ya. Jadi ini kita belajar dasar dulu aja. Lalu tujuan mata kuliahnya untuk memecahkan masalah, lalu mengimplementasikannya menggunakan langkah-langkah. Ya. Lalu menjelaskan struktur bahasa C++-nya ya secara rinci. Ini RPS-nya. Oke, RPS sudah ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan terkait dengan skema perkuliahan dan apa yang akan dikerjakan. Oke, silakan. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Kan kemarin Ibu mengupload materi itu sebelum hari Rabu ya, Bu. Iya. Nah, kalau kita mengaksesnya sebelum hari Rabu juga, apakah itu dihitung di asinkron, Bu? Dihitung, gak apa-apa. Tetap dihitung. Oke, Bu. Misalnya nih, tapi kita sudah berada di sesi yang sedang dijalani. Oh, oke, Bu. Gitu Terima ya. kasih, Bu. Yang penting tidak terlewat. Ya. Jadi Oke, baik. saya sengaja nih uploadnya hari Senin, jadi supaya rekan-rekan semua ada waktu, ada spare waktu untuk mengerjakan asinkronnya. Gitu ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, ada lagi silakan. Ibu, saya ingin bertanya, Bu. Ya. Itu kan yang dilihat itu per kali ya, Bu ya, sampai ada yang 13 kali. Itu yang menentukan nilai atau gimana, Bu? Jadi kita materinya berkali-kali gitu, Bu, atau bagaimana? Itu sistem yang mengeceknya. Misalnya Mbak Rima nih berapa kali akses LMS di mata kuliah itu, berarti itu ngedetek nih. Ngebuka LMS-nya aja udah ngedetek berapa kali gitu. Melihat itu berarti misalnya itu dibacanya berapa kalinya. Gitu. Berarti harus sering-sering lihat apa yang satu kali dengan yang berkali-kali lihat itu sama, Bu? Seperlunya aja, Nilai seperlunya. Sekali aja nggak apa-apa. Ya, jadi yang penting di setiap postingan dari dosennya sudah diakses semua, maupun melihat materi, mendownload materi, lalu mengerjakan kuis, menonton video itu sekali dilakukan aja nggak apa-apa. Itu sudah bagus, ya. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi? Silakan. Ada lagi? Nih ada Mas Bayu nih, silakan bertanya. Assalamualaikum, Bu. Maaf sebelumnya nggak bisa on cam
karena ada kegiatan. Oke. Nih saya mau bertanya untuk yang tadi untuk view ngeliat tuh itu kehitung oleh sistem saat kita membuka modulnya di add link langsung kebaca oleh sistem atau kita harus ada minimal waktunya kisaran berapa detik atau berapa menit dulu baru kebaca oleh sistem, Bu? Nah, itu minimal waktu juga itu dibaca tuh. Misalnya Mas Bayu nih membuka materi tanpa mendownload. Nah, itu kalau di lama-lama itu berpengaruh ke berapa jumlah dilihatnya. Gitu. Tapi jangan terpaku ke situ ya. Yang penting rekan-rekan semua membaca materi dengan benar ya. Jangan terpaku ini saya harus berapa kali mendownload nih, berapa kali melihat nih. Jangan gitu ya. Tapi dengan cukup mendownload, lalu kalian baca, dipelajari, itu maksudnya. Gitu ya. Ya, jadi waktu kita pertama ngebuka tuh langsung ke detect ya, kita udah ngelihat satu kali gitu, terus Iya, kan biasanya kita nggak selalu di add link gitu ngelihatnya, pasti ada berkas downloadan kita yang kita lihat terus, nggak selalu di add link gitu. iya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi, Ya, makasih Bu. ya. Ada lagi silakan. Mohon izin bertanya lagi, Bu. Silakan. Kan di dalam LMS itu ada di bagian apa summary mahasiswanya itu ada bagian feedback, Bu. Feedback yang mana ya? Feedback yang mana maksudnya? Di bagian student apa ya? Student SES itu, Bu. Itu abaikan aja. Jangan terpaku ke SES. Oh, begitu, Bu. Ya, Soalnya kadang-kadang itu tidak terekam di situ. ya nggak usah. Itu jangan dilihat. Itu jangan dijadikan patokan untuk apa supaya mencapai 100%. Bukan itu maksudnya. Tapi rekan-rekan semua mendownload materi sesuai sesinya, lalu dibaca, mengerjakan kuis per sesinya, ya udah. Gitu ya. Jadi kalaupun di sana tidak 100% tetap kedetekam, Bu. Iya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih, Bu. Gitu ya. Jadi karena saya melihatnya di laporan, laporan Excel tadi. Izin tanya Bu, Oke, silakan. oh ya sama Bu, terkait dengan interaksi itu Bu, itu kan kadang kita lihat ada yang nilainya cuma 40, kadang 60 gitu Bu. Itu apa ya yang kira-kira mempengaruhi gitu? Itu berapa banyak atau berapa lama aksesnya? Gitu aja. Oh, Atau anu ya, untuk sering-sering akses entah. komen, komen di setiap postingan. Nah, itu berpengaruh juga. Soalnya saya coba sudah mengikuti itu Bu, arahan dari Ibu juga sih, kayak baca materi, download, dan kalau ada video kita juga tonton, tidak di skip, tapi kok eh, ada sih nilai interaksi itu jelek gitu. Tapi ya bukan di materi algoritma sih, materi yang lain gitu. Oke, itu abaikan aja, nggak apa-apa. Oh, baik Ibu. Ya, Terima kasih Ibu. jadi jangan dilihat di situ ya. SES itu jangan dilihat ya. Oh, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, Izin bertanya Bu, ya silakan. itu kan di LMS itu kan kita mendownload materi ya, tapi kalau kita bukanya nggak di LMS-nya apakah masih kedetek ya Bu? Maksudnya tuh setelah kita download materi, kita kan bukanya kan di browser, di folder ya, bukan di LMS-nya. Itu apakah sudah terdetek absensi atau kita harus membuka di LMS-nya? Soalnya kan kadang ada beberapa materi yang nggak bisa kita buka via LMS gitu Bu. Contohnya yang doc atau apa gitu misalnya. Masih ke detect. Kalau klik download itu sudah di detect sama sistem. Oh, siap Bu, makasih Bu. Ya. Ada lagi? Silakan. Izin bertanya, Bu. Oke. Apakah ada maksimal blank untuk dihitung hadir?
Maksimal apa? kriteria konblank tadi Bu. Oh, nggak ada maksimalnya. Minimal 1. Oh, Minimal berarti 1. meskipun itu hanya 1, itu dihitung hadir ya Bu? Iya, kurang baik apa coba? Minimal nih, misalnya Mas Ahmad nih hanya mengakses kuis aja, tapi nggak download materi, masih saya hadirkan. Baik Bu, terima kasih. Tapi jangan mentang-mentang itu hadir terus materi gak dibaca. Tapi balik lagi ke niat mau kuliah atau mau mempelajari perkuliahan dengan baik, berarti otomatis saya harus akses materinya, gitu ya. Baik Bu, terima kasih. Izin bertanya Bu. Oke, silakan. Untuk di LMS ini kan ada yang namanya kuis sama tugas ya Bu ya. Nah, Iya. di sini kan untuk kuis dan tugas ini kita bisa mendapatkan skor ya. Ini akan mempengaruhi dengan nilai ya Bu, untuk nilai IPS yang berpengaruh dengan IPK juga nantinya. Yang kuis per sesinya. Iya Bu, kuis per sesi sama mungkin kalau ada tugas juga, itu kan kita kalau mengerjakan, kalau kuis kan dapat ya nilai poinnya sekian. Terus untuk tugas kita juga kan kalau udah ngumpulin, kita nggak tahu tuh nilainya berapa. Untuk dari kegiatan itu akan mempengaruhi nilai juga nggak Bu, untuk IPS atau IPK nanti? Oke, untuk kuis yang dikerjakan per sesinya itu tidak berpengaruh ke nilai akhir. Tapi dengan rekan-rekan semua mengerjakan kuis merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan presensi kehadiran. Gitu ya. Mau Mas Hadam kuisnya 50, mau kuisnya 30, mau 100, itu tidak berpengaruh ke nilai akhir, tapi berpengaruh ke presensi kehadiran. Jadinya dicatat presensi kehadirannya menjadi hadir. Lalu untuk tugas, nah tugas itu pasti ada rentan waktunya dan harus dikerjakan. Nah, itu berpengaruh ke nilai akhir ya untuk tugas. Gitu ya. Baik Bu, baik, terima kasih Bu. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Ya, jadi kan gini, beberapa kali kan saya sering ada di luar, jadi otomatis saya setiap kali download video ataupun materi itu kan terkadang lewat HP nih. Tapi terkadang di LMS-nya itu susah kali kalau pakai handphone. Kalau pakai HP, jadi kayak video kan ada aturan nggak boleh di pause, nggak boleh dipercepat atau dan segala macam. Cuma kan kadang kalau pakai HP nggak terlalu worth it gitu. Itu berpengaruh nggak Bu sama penilaian dari LMS itu sendiri? Kalau di mata kuliah saya ya, yang penting Mbak Kuntari ini download modul bisa di HP. Kadang bisa, kadang enggak. Jadi saya selalu download itu ada di dua, kadang di laptop sama kalau di HP bisa, saya di HP gitu. Jadi selalu kadang 2, kadang bisa sampai 3 juga gitu. Ya nggak apa-apa, masih aman kok. Yang penting masih misalnya Mbak Kuntarinya nggak sempet nih pakai laptop nih karena di luar, ya udah mengerjakan kuis aja. Mengerjakan kuis yang hanya 2 soal itu nggak menghabiskan waktu banyak kan? Iya. Ya udah, itu sudah aman. Atau atau kalau nggak mau hanya kuis aja, misalnya Mbak Kuntari ini aja komen, mengerjakan kuis lalu komen postingan atau diskusi di kolom komentar terkait materi. Bisa kan? Bisa. Masalahnya posisi kerjaan saya kadang lebih banyak ada di luar dibanding di dalam ruangan. Jadi lebih sering pakai HP saya gitu. Kadang entah karena sinyal atau apa, itu kadang kerja kadang enggak gitu loh Bu. Oke, nggak apa-apa. Itu udah bagus kok usahanya. Ada effort ya, tapi yang penting jangan itu dijadikan salah satu alasan supaya tidak mengerjakan kewajibannya, ya. Oh, enggak. Saya kerjain kok. Makasih, Bu. Ya, ada lagi? Oke, thank you.
Ada lagi silakan. Izin bertanya, Bu. Ya. Perihal kuis, Bu. Kan kami menjawab kuis itu tidak semuanya mungkin ada semuanya yang benar, tapi ada beberapa yang nggak benar. Setelah kita menjawab kuis, itu kita nggak bisa melihat apa yang benar, apa yang salah. Kita nggak bisa mengevaluasi apa yang kita jawab kuisnya itu. Apakah nanti ada update di Edlink-nya? Apa memang seperti itu saja, Bu? Kuisnya kan benar salah ya, ya kan? Iya. Ya kalau Mas Rianto ternyata salah, jawabannya berarti yang itu yang benarnya. Kan hanya ada dua Tapi pilihan. kalau semisal ada 10 soal, saya nggak tahu yang mana yang salah di nomor berapanya, Bu. Soalnya tipe apa? Tipe yang pilihan ganda, Bu, yang semuanya dikasih dari Oh, dosen. oke. Kalau pilihan ganda itu tidak ada keterangan yang benarnya yang mana. Emang nggak bisa kalau di LMS. Makanya memang nggak bisa ya. tidak bisa. Makanya saya kalau di LMS kuisnya tipe benar salah. Jadi kalau ketahuan nih saya salah, oh berarti benarnya yang ini gitu. Oh ya, baik, Bu. Gitu ya. Ya, terima kasih. Ya, ada lagi silakan. Udah jelas ya terkait materi sesi pertama ini. Yuk, ya, oke. Kalau sudah kita lanjutkan lagi. Jadi rekan-rekan tetap stay di LMS-nya. Nanti saya langsung klik sinkron kedua ya. Kita langsung ke prakteknya ya. Ke intinya aja, bentar aja kok ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.